Maka belajar itu. Kan banyak organisasi kemasyarakatan tuh, sosial tuh, sebagai berapa? Rata-rata orang. Timbul suatu pertanyaan di sini, kenapa? Karena memang Indonesia itu ialah pengambil dari seluruh kebijakan dan kepentingan itu lahir dari demokrasi. Presiden dipilih tidak? Nah, sudah berhak kita gunakan, kita manfaatkan dengan baik dan benar. Nanti kita cek sampai ke bawah. Ya, kedaulatan itu di tangan rakyat, bukan di tangan pejabat. Yang memberikan dia menjadi pejabat adalah rakyat. Berpikirlah seperti orang ini, bekerjalah seperti orang jahat, berbicaralah seperti orang baik. Kenapa? Berpikir kan kita. Yang hari ini disampaikan Prof tadi memang sudah tiada lagi. Dengan tanda kutip, ya Prof ya. Kita dulu punya tokoh-tokoh nasional. Dulu selama 32 tahun kita tidak boleh menyampaikan pendapat. Dibungkam, kan itu sampaikan tadi kan? Padahal negara kita negara demokrasi. Berarti selama 32 kemarin, apakah kita adanya kebebasan pendapat? Berarti sesuai tidak dengan demokrasi? Tidak sesuai? Tidak sesuai tidak? Karena tidak bebas menyampaikan yaitu di sana. Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Betul tidak? Tuh, ya. Rakyat memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, karena kita semua mempunyai hak yang sama. Seperti saya sampaikan bahwa seorang profesor, seorang doktor, sama orang yang tidak pernah membaca televisi dan mendengarkan koran punya hak yang sama. Kedaulatan di rakyat hanya sama saya sampaikan. Perwakilan rakyat berarti DPR. Sudah itu juga DPD, Presiden, sampai ke bawah. Itu semua hasil dari demo. Mana cara demokrasi? Tuh. Maka sesuai itu. Ya, lanjut. Sudah itu pemilihan DPD, perseorangan, pemilihan presiden dan pasangan wakil presiden juga diusulkan oleh partai politik. Jalannya lewatnya sana, jalannya itu lewat partai politik usulannya. Saya tidak akan membawa sampai untuk masuk partai politik, tapi sampai harus ngerti, harus tahu. Yang boleh mengusulkan hanya partai politik. Betul tidak? Betul. Maka harus bisa melihat sampai ke sana. Saya tidak menyuruh untuk ikut-ikut partai politik, tapi sampai harus memahami karena kaderisasi, penjaringan, calon-calon pemimpin sampean itu semua dan calon-calon wakil sampean itu lewat partai politik. Betul tidak? Tapi kita harus memahami apa itu nilai-nilai yang terkandung di dalam demokrasi. Sudah itu wakil-wakil kita, mulai dari DPR RI, DPD RI, sampai DPR provinsi, DPR kabupaten, bahkan sampai yang terbawah, yang di negari, badan musyawarah negari, itu semua juga hasil dari demokrasi. Pilihan tidaknya. Maka oleh karena itu saya mau menyampaikan kepada adik-adik kita semua, para mahasiswa, baik eksekutif yang membawa diri menyampaikan dengan semangat geraknya, sifat kepemudaan yang akan kita rubah memang dari kampus, dari pemuda. Tak boleh pemuda melempem. Kalau pemuda melempem tadi apa yang disampaikan sama ketua? Ya negara, karena memang pemuda adalah tulang punggungnya negara. Kalau di desa, tulang punggung desa adalah pemuda. Siapa pemuda? Pemuda adalah mahasiswa. Hidup mahasiswa. Maka mahasiswa udah berapa kali bersejarah dia bisa mengubah dari zaman Bung Karno sampai zaman sekarang.
Jadi kobaran api itu yang harus kita pelihara dan harus kita bawa kepada arah yang benar. Yang ada di jiwa mahasiswa, jiwa seorang pemuda, seorang patriot. Ini harus kita bawa. Maka saya pahamkan adik kita tentang pentingnya demokrasi. Jangan menjauh kita. Jangan menjauh kita dengan demokrasi. Ya, jangan menjauh. Nanti di dalam nanti akan saya terangkan lebih dalam. Ya, jangan menjauh. Karena semua pengambil garis kebijakan itu lahir dari demokrasi. Semua yang lahir. Sementara undang-undang cuma nih. Ya. Semua regulasi yang membuat itu hasil dari demokrasi. Kami itu pengen memberikan pendapat, tapi ada beberapa mungkin misalkan gitu kan, misalkan nih teman-teman kebetulan yang punya beasiswa, misalkan mereka yang ingin memberikan pendapat dan itu mengancam pemerintahan dan lain-lain, itu bisa beasiswanya bermasalah dan lain-lain. Kan ada umurnya begitu, walaupun itu tidak ada gitu Pak. Walaupun sebenarnya hal itu tidak menggoyahkan kami, tapi setidaknya dari 10 pemuda yang ingin menggoncangkan dunia, jadi tinggal 8 lagi Pak, karena yang 2 lagi mendengar apa tersebut. Mungkin itu saja Pak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih kepada Bang Nizam. Intinya ingin menyampaikan pendapat tapi takut terhadap ancaman. Bagaimana pendapat? Ya, terima kasih Bang Ilham. Dia panitia ya, sangat luar biasa. Ya. Jadi sebenarnya kita menjadi mahasiswa itu nggak perlu ada rasa ketakutan. Karena kemerdekaan kita udah dijamin, hilang dari was-was semua, gitu. Ya, maka kita saya sampaikan tadi, mahasiswa itu perjuangannya untuk semua, bukan untuk partai politik atau golongan tertentu, tapi untuk semua. Maka saya sampaikan, saya tidak mengajak sampai untuk masuk partai politik, tapi memahami demokrasinya. Demokrasi itu lewat partai politik ya. Peserta pemilu kan partai politik, begitu, ya. Dia tidak independen. Nah kemarin ada yang mau independen, dia nggak lolos karena syaratnya dia berat, harus sudah KTP, kan begitu kan? Sudah itu nanti di parlemen juga tidak baik, karena negara kita yang dipimpin seorang presiden.